ووعدهم بدخول الجنة خالدين فيها والحور والولدان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفوز بها في دار الأمان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوسيلة العظمى في نيل الغفران اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه السابقين بالإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله أقبلوا دين الإسلام فإنه حق وغيره ضلال وكفران واجتهدوا في طلب كماله بفعل الأوامر واجتناب المناهي والطغيان. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan hingga saat ini terus kenikmatan tersebut diberikan kepada kita. Dan yang tentunya kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman wal Islam. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah deras kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau dan selalu mengikuti daripada jejak napak tilas beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak haramkan kita daripada syafaat beliau, amin. Ikhwani rahimakumullah, setiap Jumat khususnya wajib bagi para khatib yang berdiri di mimbar ini atau dimanapun mimbarnya untuk selalu memperingatkan mengenai takwa. Maka takwa merupakan peringatan yang wajib di setiap hari Jumat atau di setiap khutbah daripada khutbah Jumat, karena mengingat daripada pentingnya wasiat takwa tersebut. Maka sholat Jumat menjadi tidak sah ketika sang khatib tidak memperingatkan daripada wasiat takwa. Sehingga ikhwani yang diberkahi Allah, sebagaimana kita ketahui, takwa tidak lain kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan kita pribadi sendiri tanpa terlihat oleh orang lain, ataupun dalam keadaan kita dilihat oleh orang lain. Sehingga dengan ketakwaan ini orang akan mencapai kedudukan yang mulia. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga dengan ketakwaan orang akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menikmati daripada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan yang abadi dan kekal, tentunya dengan ketakwaan yang selalu dia tingkatkan. Sehingga ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ghazali pun juga mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bahwa yang namanya ibadah itu ada dua macam. Yang pertama menjalankan ketaatan, dan yang kedua adalah menjauhi daripada kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan ini lebih berat, lebih susah, serta lebih besar pahalanya. Karena ketaatan siapapun bisa melaksanakan, siapapun bisa melakukannya, tapi menjauhi kemaksiatan, mengekang daripada hawa nafsunya, belum tentu semua orang mampu. Sehingga banyak yang mencampur adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan.
Ikhwani yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki satu tujuan tertentu, satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain tugas tersebut adalah untuk menyembah Allah, untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bentuk ibadah itu banyak, bentuk ketaatan itu banyak. Begitu pula kita ketahui bentuk kemaksiatan pun juga banyak. Terkadang hanya karena kemaksiatan yang sifatnya kita remehkan, sifatnya kemaksiatan tersebut kecil, tetapi akan menjerumuskan kita bahkan mati dalam keadaan kafir waliyadzubillah. Sehingga nasihat dari seorang soleh, Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan 3 hal di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyimpan keridhaannya di dalam perbuatan taat kepadanya, sehingga kata beliau, jangan kau remehkan perbuatan taat sekecil apapun itu. Dalam sebuah riwayat ada seorang, maaf, yang dikenal dengan pezina, seorang perempuan yang biasa mengumbar daripada auratnya, menjual daripada harga dirinya. Ketika orang perempuan ini melewati satu tempat yang begitu panas sekali dan dia dalam keadaan haus, maka dia melihat seperti sumur kecil yang ada di hadapannya, dan kemudian dia merasa haus, dia turun ke sumur tersebut, kemudian dia mengambil airnya dan dia meminum daripada air daripada sumur tersebut. Ketika keluar, dia melihat ke atas, dan di luar daripada bibir sumur tersebut terlihat seekor anjing dalam keadaan kehausan, yang hanya bisa melihat ke dalam sumur. Dan seorang perempuan ini mengetahui bahwa seekor anjing ini menginginkan daripada air tersebut. Maka kemudian dia tidak jadi keluar dan dia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam sumur tadi. Kemudian dia ambil air dengan sepatunya, kemudian dia gigit sepatunya, kemudian dia naik ke atas dan dia berikan minum kepada anjing tersebut dengan air yang ada di sepatunya. Maka di dalam riwayat dikatakan orang perempuan ini mendapatkan taufik untuk bertaubat dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kebaikan yang mungkin diremehkan oleh banyak orang. Bahkan termasuk dalam riwayat yang lain pula ada seorang soleh yang banyak ibadahnya luar biasa, tetapi ketika dia akan menyuap satu makanan dan dia melihat seekor kucing, yang tampak seekor kucing tersebut menginginkan daripada makanan yang dia makan, dia pukul kucing tersebut, dia usir kucing tersebut. Maka dalam riwayat orang ini tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan singkat cerita wafat dalam keadaan su'il khatimah. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang mungkin sifatnya remeh, tetapi kalau kita lakukan mungkin di situ akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain pula Nabi Muhammad mengatakan ketika Isra wal Mi'raj, beliau melihat ada seseorang bermain riang gembira di surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena dia pernah menyingkirkan daripada batang pohon yang pada saat itu menghalangi banyak orang yang ketika lalu lalang di jalan tersebut, hanya cuman karena hal mungkin sifatnya sepele, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dan muliakan derajat orang tersebut. Yang kedua, kata Imam Ali Zainal Abidin, ada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat di dalam kemaksiatan kepadanya. Yang pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat di dalam perbuatan taat kepadanya. Maka jangan kita remehkan perbuatan taat walau sekecil apapun. Yang kedua, kemurkaan Allah berada dalam kemaksiatan kepadanya. Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam perbuatan maksiat kepadanya. Maka jangan kita remehkan perbuatan maksiat walau sekecil apapun. Ketika orang meremehkan perbuatan maksiat yang khususnya
yang pada saat ini kita ketahui begitu merata, bukan hanya mungkin pada saat yang lalu atau sering kita kenal bahwa perbuatan ini sering mungkin dilakukan oleh kaum wanita, menggunjing, berghibah, bahkan kaum laki-lakinya hobi menghibah, membuka aib orang lain. Apa yang sifatnya rahasia, apa yang sifatnya tidak perlu kita bongkar, kita bongkar. Dahulu ada seorang soleh ketika tawaf, dia melihat ada seorang laki-laki yang pada saat itu dekat sekali jaraknya dengan Ka'bah, dan dia memegang daripada Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Ketika didekati dengan orang itu yang sedang tawaf tadi, seorang soleh yang sedang tawaf tadi, ditanya, apakah kau tidak ada doa yang lain? Dari tadi saya mendengarkan doamu, kau minta mati dalam keadaan Islam, apakah tidak ada hajat yang lain? Maka orang tersebut justru menjawab, kalau kau mengetahui bagaimana masalahku, engkau tidak akan bertanya kepadaku. Memang apa masalahmu? Ketahuilah aku memiliki 2 saudara. Kakakku yang dia menghabiskan waktunya sebagai muadzin di masjid selama 40 tahun. Ketika